Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat di rumah Allah yang berkah ini. Selanjutnya selawat beriring salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umat sampai akhir zaman nanti. Hadirin muslimin rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita yang singkat ini yaitu keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam mensejahterakan umat Islam. Sebelumnya khatib mengajak, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, Quran surah Al-Imran ayat 102. Dan dengan takwa ini insyaallah kita akan bahagia, selamat dunia dan akhirat. Dan ketakwaan ini adalah benteng terakhir kita dalam kehidupan akhir zaman saat ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mensejahterakan umat Islam yaitu kadang hidup menghadirkan tekanan yang begitu berat hingga membuat seseorang kehilangan harapan. Belum lama ini seorang ibu di Kabupaten Bandung nekat bunuh diri setelah terlebih dahulu meracuni 2 anaknya karena depresi akibat kemiskinan dan masalah rumah tangga. Tragedi ini menambah panjang daftar kasus serupa di Indonesia sebelumnya. Di Sukabumi seorang anak meninggal dalam tubuh dipenuhi ratusan cacing gelang. Ibunya adalah ODGZ, ayahnya menderita TBC, dan keluarga mereka kesulitan berobat karena tak memiliki kartu keluarga dan juga BPJS Kesehatan. Kasus-kasus ini memperlihatkan betapa rapuhnya keluarga miskin ketika berhadapan dengan keterbatasan ekonomi dan akses kesehatan. Hadirin rahimakumullah, data menunjukkan angka bunuh diri di Indonesia terus meningkat. Pusat Informasi Kriminal Nasional Pusiknas Bareskrim Polri mencatat pada tahun 2022 terdapat 887 kasus
naik menjadi 1288 pada tahun 2003 dan 1023 kasus pada tahun 2024. Hingga Mei saat ini 2025 sudah tercatat 600 kasus. Angka sebenarnya diduga jauh lebih tinggi karena under voting diperkirakan mencapai 300%. Menurut Indonesia Statistics for Society Provinten Index, kemiskinan menjadi faktor dominan bahkan yang sering mendorong terjadinya filisida maternal. Ibu yang membunuh anaknya karena tak tega melihat penderitaan akibat impitan ekonomi. Masyiral muslimin rahimakumullah, bunuh diri adalah perbuatan terlarang dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu wa anfusikum innallaha kana bikum rahimah." Artinya, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada kalian. Quran surat An-Nisa ayat 29. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, "Man qatala nafsahu bisayyi fid dunya udba bihi yaumal qiyamah." Siapa saja yang melakukan bunuh diri dengan sesuatu, ia akan diajak sesuatu itu pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan Nabi SAW menegaskan besarnya dosa membunuh anak karena takut kesulitan hidup, sebagaimana sabdanya yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar?" Beliau menjawab, "Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakan dirimu." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa lagi dosa yang besar?" Beliau menjawab, "Engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersama dirimu." Muttafaq alaih. Peringatan ini menunjukkan besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa ajaran yang menuntun manusia pada ketentraman dan kesejahteraan lahir dan batin. Beliau membangun masyarakat dan negara di atas akidah Islam yang kokoh, sehingga lahir keyakinan teguh akan rezeki, sikap tawakal dan optimisme. Beliau bersabda yang artinya, "Janganlah kalian berputus asa dari rezeki Allah selama kepala kalian masih bergerak. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merah, tidak memiliki apapun. Lalu Allah Azza wa Jalla memberi dia rezeki." Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun dalam masyarakat yang tidak berlandaskan akidah Islam, keyakinan ini akan rezeki mudah tercabut. Akibatnya kehidupan menjadi rapuh saat menghadapi kesempitan ekonomi. Padahal Rasulullah SAW telah mengajarkan kesabaran dalam kesulitan. Beliau sendiri menahan lapar dengan mengganjal perutnya dengan batu atau berpuasa ketika tidak ada makanan di rumah. Nabi SAW menekankan pentingnya bekerja keras, khususnya bagi kaum lelaki sebagai penanggung jawab keluarga. Beliau bersabda yang artinya, "Sungguh seandainya salah seorang dari kalian mengambil seutas tali lalu memikul seikat kayu bakar di punggungnya kemudian menjualnya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia." Hadis riwayat Al-Bukhari.
Dengan kerja keras, kehormatan diri tetap terjaga tanpa harus merendahkan diri dengan meminta-minta. Rasulullah SAW juga menanamkan nilai kepedulian sosial. Beliau bersabda, "Ya nisa'al muslimati, la tahkirana jaran nizaratiya walau firsanasati." Wahai para wanita muslimah, janganlah antar tetangga saling meremehkan walaupun hanya dengan memberi kuku kambing. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat lain beliau menganjurkan memperbanyak kuah makanan agar bisa dibagi dengan tetangga. Bahkan beliau mengingatkan dengan keras, "Mana biman bita sab'i wajaru jahathu ila janhi wa huwa ya'lamu bi." Artinya, tidak beriman kepadaku siapa saja yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan, padahal ia mengetahuinya. Hadis riwayat At-Tabarani. Dengan teladan ini, umat Islam diarahkan untuk membangun masyarakat yang saling peduli agar tidak ada yang terpuruk dalam penderitaan. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebagai kepala negara, Rasulullah SAW menjadi teladan dalam mengurus umat. Beliau menegaskan, "Ta'amirul lazi 'alan nas ra'a wa huwa mas'ula anhum." Artinya, pemimpin manusia atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas mereka. Karena itu beliau tidak pernah menunda-nunda pelayanan kepada rakyat dan memperingatkan pejabat agar tidak menutup diri dari kebutuhan umat. Sabda beliau yang artinya, tidak seorang pun pemimpin yang menutup pintunya untuk orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan dan orang miskin, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari kekurangan, kebutuhan dan kemiskinan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan rakyat hanya bisa terjamin dengan peran aktif negara yang berpihak kepada umat Islam. Wahai kaum muslim, musibah kemiskinan, kesenjangan dan keputusasaan hari ini adalah akibat dicampakkannya Islam dari kehidupan, digantikan oleh sekularisme dan kapitalisme yang menafikan peran agama, memicu individualisme dan membuat negara berpihak pada oligarki. Akibatnya rakyat diperlakukan sekedar objek pajak, sementara pejabat hidup dalam kemewahan. Penderitaan ini tidak akan selesai hanya dengan pergantian figur pemimpin, tetapi hanya bisa dituntaskan dengan penerapan syariah Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW dan para khalifah setelah beliau, hanya dengan itulah umat dapat meraih kesejahteraan dan kesentraman lahir maupun batin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian khutbah kita yang singkat ini tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam mensejahterakan umat. Untuk itu mari kita bergotong royong, saling kasih, mengasihi, menyayangi sesama umat Islam, khususnya di lingkungan masjid ini, supaya kita mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita nanti berdoa, semoga Allah memberikan pemimpin kita pemimpin yang beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, jadikanlah pemimpin-pemimpin di negara kami ini orang-orang yang saleh dan saleha ya Allah, orang-orang yang taat kepadamu ya Allah, orang yang berjihad di jalanmu ya Allah untuk membantu umat Islam ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman ya Allah dan damai ya Allah, jauh dari permasalahan dan perselisihan ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa yadhkurullaha akbar. Aqimus shalah.